Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengoperasikan MySQL atau DBMS dengan MySQL. Nah, kita di start ini biasanya ada exam control panel. Ya, kita aktifkan di sini. Kemudian di sini ada beberapa modul. Ya. Nah, untuk mengaktifkan MySQL kita aktifkan dua modul Apache dan MySQL ini. Nah, kita start, lalu allow. Kalau ada password adminnya berarti kita harus masukkan password admin. Kemudian start, allow juga. Nah, kalau sudah aktif maka kita bisa mengaktifkan MySQL di browser kita. Nah, setelah aktif kita ke browser. Oke. Di browser kita coba menuju halaman localhost/php myadmin. Nah, ini jangan di kolom search tapi di address-nya ya. Di address bar kita tuliskan seperti ini. Bisa tanpa slash, bisa juga pakai slash gitu ya. Tapi sebenarnya tapi jangan sampai kita pilih yang ada teks lainnya ya. Jangan pakai spasi, harus sama persis dengan seperti ini. Lalu kita enter, maka kita akan masuk ke dashboard dari database MySQL kita. Nah, dashboard ini tidak akan aktif apabila control panel di exam ini kita nonaktifkan. Ya, statusnya tidak aktif, maka kita tidak akan bisa menuju localhost PHP myadmin. Nah, kalau tampilan seperti ini berarti belum aktif examnya. Nah, untuk mengaktifkan berarti kita coba aktifkan kembali. Nah, di sini ada default, ada 5 database yang sudah dibuatkan oleh MySQL. Di setiap database ini terdiri dari beberapa tabel. Nah, tabel-tabel ini sudah dibuatkan oleh MySQL defaultnya. Jadi masing-masing tabel ini ada kolom-kolomnya, kolom-kolom atau fieldnya. Itu dari setiap tabel. Jadi kita bisa lihat ada beberapa kolom. Nah, kita akan mencoba menambahkan database baru. Dalam membuat database baru, kita coba dengan menggunakan SQL. Tab ini, maaf. Nah, di sini perintah untuk membuat database kita dengan perintah create. Nah, kita cukup 3 huruf menulisnya lalu kita enter, maka akan tertulis create. Kita akan membuat database ya. Ruang yang paling luarnya itu database, kita klik database, enter. Lalu kita tentukan nama databasenya, ini huruf kecil semua saja, awali dengan DB kalau saya syaratkan. Misalnya kita akan coba dengan nama DB Garment, lalu akhiri dengan titik koma. Lalu kita klik go. Nah, di sini kita berhasil membuat sebuah database. Nah, kita coba cek di sini terbentuk database dengan nama DB Garment. Namun database ini masih kosong, belum ada tabelnya. Nah, untuk membuat tabel
kita bisa menggunakan perintah SQL lagi, yaitu dengan perintah create tabel, lalu kita beri nama. Misalnya di dalam industri garment itu ada operator, ya. Kita buat dengan nama T operator. T di depan itu ini untuk memudahkan saya saja bahwa ini adalah tabel. Kalau DB berarti database, T atau tabel. Nah, kemudian kita beri kurung buka. Nah, saya lebih mudahnya kurung tutup dulu, lalu titik koma di sini, lalu kita enter di sini. Nah, di sini diminta untuk membuatkan setiap tabel itu ada kolom-kolomnya atau fieldnya, dan setiap field harus ditentukan juga tipe datanya. Contoh tipe data itu kalau kita ingin menentukan bahwa data tersebut diisi dengan angka, maka kita pilih tipe data integer. Kalau datanya berupa alfanumerik, ya, alfanumerik itu alfabet plus numerik, berarti kita pilihnya yang varchar bisa. Tapi kalau varchar kita bisa set berapa digit untuk kolom tersebut. Tapi kalau kita pilihnya teks, itu kita bisa mengisikan dengan data-data yang berupa deskripsi kalimat yang beberapa kata. Kita coba misalnya di dalam operator itu ada ID operator. Nah, ini saya set tipe datanya varchar dengan ukuran, misal saya set 5 digit. Nah, untuk membedakan antara ID satu dengan yang lainnya supaya tidak ada yang sama, ini saya set primary key. Lalu kita set koma. Ini untuk kolom pertama. Kenapa ID operator dijadikan primary key? Karena kita akan mengisi ID operator itu di dalam atributnya atau isi datanya di dalam kolomnya tidak boleh ada data yang sama. Misalnya ID operator data pertama 00001, maka baris keduanya nggak boleh 00001 lagi, tapi harus selain 00001. Lalu kemudian misalnya kita akan kasih field atau kolom dengan nama field, nama. Tipenya untuk nama kira-kira kita rencanakan berapa digit. Umpama untuk nama maksimal berapa? Saya set 40. Ini kalau nama seorang itu lebih dari 40, maka tidak akan tertampung, gitu ya. Tapi kalau di bawah 40 akan bisa tertampung. Konsekuensinya apa? Apabila ada nama, misalnya nama operator yang lebih dari 40 digit, maka akan dibuang sisanya. Oleh karena itu biasanya kita masukkan dengan disingkat supaya cukup 40 digit. Ini tergantung kita rencanakan. Karena semakin lebar, ya, lebar datanya, semakin besar memori yang kita perlukan. Kemudian misalnya kita ingin membuat field tempat lahir. Ini sama varchar, kira-kira untuk tempat lahir kita set berapa? Bisa 40 juga misalnya. Atau kalau ketinggian ya udah 30. Nah, setiap kolom kita akhiri dengan koma. Kecuali untuk yang terakhir kita tidak memakai koma. Lalu tanggal lahir. Nah, ini karena berupa tipe tanggal, kita pilih yang date. Ya, karena tipenya tanggal. Kemudian misalnya tinggi badan. Nah, karena tinggi badan ini tipenya angka, ya, kita bisa pilih
tipe data yang integer. Kemudian operator ini dia ada di beberapa bagian, gitu ya. Kalau ada di bagian tertentu, kita kasih kodenya. Ya. Kita cukup memasukkan kode bagiannya aja. Ini misalnya kita set varchar kode bagian, misalnya kita set 3 digit aja. Sehingga untuk tabel ini bisa diisi dengan 6 kolom. Ya. Dalam satu baris itu terdiri dari field-field ini. Nah, setelah selesai kita klik go. Nah, apabila seperti ini berarti sudah selesai. Dan kita lihat di kolom sebelah kiri ini ada terbentuk T operator, berarti ada tabel. Di dalam tabel operator kita klik lagi, di sini akan ada kolom-kolomnya. Gitu ya. Kolom-kolomnya. Nah, ini cara pertama kita membuat tabel. Lalu tabel ini masih kosong sebetulnya isinya. Kalau kita klik, nah, maaf, ini udah ada kolomnya, tapi belum terisi datanya. Bagaimana kita cara mengisi datanya? Nah, itu dengan perintah insert into. Ya. Nah, insert itu adalah perintah untuk meminta database engine ini, MySQL, tolong dong masukkan data ke dalam tabel. Kita pilih tabelnya apa yang akan kita isi, yaitu T operator. Di T operator ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Berarti 6 kolom ini harus kita sebutkan juga. Urutannya di sini berarti dari mulai awal ID operator, kemudian nama, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian tinggi badan. Satu lagi kode bagian. Nah, ini yang kita minta akan mengisi ke tabel ini di kolom-kolom ini. Ya. Nilainya apa? Isi datanya apa? Yaitu kita ketik di sini values. Ya. Values. Ya. Enaknya kalau saya supaya bisa kelihatan ini seperti ini nih. Seperti kelihatan. Lalu di sini kita beri tanda kurung, ya, dan disebutkan data-datanya dengan diapit tanda petik, lalu masing-masing kolom dibatasi dengan koma. Berarti di sini ada berapa petik? Ada 6 kolom. Nah, untuk data pertama ini akan diisi dengan ID operator. ID operator kita tahu berapa digit nih, gitu ya. Oh sorry, tadi belum kita set primary key ya. Tadi kan 5 digit. Misalnya nih, namanya misalnya tempat lahir. Nah, untuk tanggal lahir ini diawali dengan tahun dulu. Lalu das misalnya bulan April tanggal 25. Lalu tinggi badan. Nah, tinggi badan ini boleh tidak pakai tanda petik karena integer. Misalnya tinggi badannya 160 cm. Cukup yang angkanya aja. Lalu kode bagian misalnya bagian tadi 3 digit. Misalnya J01. Misalnya P01. Nah, ini opsional, bisa diakhiri dengan titik koma, bisa tidak.
gitu ya. Tapi kalau saya sarankan dengan menggunakan titik koma, lalu setelah selesai kita klik go. Nah, ini berarti berhasil. Nah, untuk melihat isi datanya masuk atau tidak, kita klik tabelnya. Nah, ini data yang udah masuk. Gitu. Itu kalau kita mengisi sebuah data. Nah, tadi lupa untuk ini kan belum pakai primary key. Ya. Kita ingin merubah ini jadi primary key. Nah, ID operator, oh udah. Tadi kita set primary key ya. Saya lupa. Nah, apabila kita isi dengan sebuah data yang berulang ID-nya, misalnya kita isi lagi OJ001 lagi, maka database akan menolak kalau isi data yang ada di primary key ini terulang. Kita coba, misalnya insert into, ya, kita ulang lagi, T operator, kolomnya apa saja, ID operator, nama, tempat lahir, tanggal lahir, tinggi badan, kemudian terakhir kode bagian. Nah, kurung tutup, jangan lupa, values. Apabila kita mengisikan dengan data yang terulang lagi untuk primary key-nya, maka dia akan menolak. Misalnya tadi OJ001. Ya. Lalu walaupun namanya beda, gitu kan. Tapi kalau primary key-nya terisi berulang, maka dia akan menolak. Misalnya 19, tinggi badan 157. Kalau kita go, ini akan menolak karena primary key udah terisi. Nah, di sini akan ada pesan error duplicate entry OJ01. Berarti ini nggak boleh. Ya. Kalau ini terisi dengan data yang belum pernah, maka ini akan berhasil. Nah, kita coba cek, maka akan masuk datanya. Bagaimana kita apabila ingin mengisi data yang banyak? Nah, maka kita bisa juga dengan perintah seperti ini. Ini untuk data terakhirnya, kita pakai titik koma. Namun masing-masing kita bedakan. Tadi 2 sudah, sekarang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Ini bagiannya ada yang beda-beda. 1, 2, 1, 1, 3, 3. Tanggal lahirnya kita bedakan. Ini terbalik ya urutannya. Tahun dulu, tanggal baru, bulan baru, tanggal.
misal seperti ini. Nah, di masing-masing baris kita batasi dengan koma. Jangan lupa komanya. Kalau nggak pakai koma nanti akan keluar error seperti ini. Nah, kecuali yang terakhir kosongkan atau titik komanya di sini boleh. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa eksekusi. Nah, makanya di sini akan masuk datanya. Oh, ternyata UP-nya. Oh, ini ternyata salah isi. Kita ingin mengedit salah satu di sini. Ya, sudah tinggal kita ganti aja. Maka akan berubah datanya. Lalu opsi kedua, apabila kita ingin membuat tabel, contohnya di sini ada bagiannya kita membuat tabel baru lagi. Ini opsi kedua yaitu dengan cara kita bikin tabel. Nah, di sini ada create new table. Nah, kita bikin tabel baru namanya misalnya tabel bagian. Saya ingin mengisi tabel bagian ini dengan 3 kolom, yaitu ada kode bagian, nama bagiannya, nama seksi dan nama bagiannya. Atau kode bagian dengan nama bagian, berarti ada 2. Ya. Lalu kita create. Nah, di sini baru kita minta kolom apa yang akan kita buat. Umpama tadi kode bagian. Nah, tadi varchar kita pilih tipe datanya dengan lebar 3. Lalu nama bagian bisa kita tulis nama seperti ini, bisa nm disingkat. Ini pilih varchar karena agak panjang, mungkin bagiannya kita rencanakan umpama 15 atau 20 karakter bisa. Nah, ini kan jadi primary key. Kita set primary key. Nah, ini di sini kita pilih primary. Ya. Di sini kode bagiannya 3. Untuk yang kode bagian. Kalau yang di tabel operator, kode bagiannya jangan primary key karena nanti saat diisi orang yang bagiannya sama, dia akan nolak. Tapi kalau di sini kan bisa aja satu bagian itu terdiri dari beberapa operator. Tapi operator itu kita bisa melihat dia ada di bagian mana. Tapi di tabel bagian ini kita hanya menentukan satu bagian satu kode. Oke, setelah selesai kita save. Nah, maka akan muncul di sini kode bagian dengan nama bagian. Kode bagian dan nama bagian. Ini belum terisi. Nah, cara mengisinya bisa aja kita melalui kolomnya bisa ya. Atau di browse bisa di sini ya. Nah, apabila kita ingin mengisi data atributnya, isi datanya di masing-masing bagian ini, ya. Ini kan kalau kita lihat udah ada datanya nih yang di operator. Tapi di tabel bagian ini belum ada datanya. Kita bisa juga dengan menggunakan perintah insert. Ya. Di sini misalnya kita sebutkan kodenya dulu. Ada P01, misalnya P01 itu ada bagian pola misalnya. Lalu ini kalau ada lebih dari satu kita bisa aja
pemotongan. Maaf, kodenya dulu P02 pemotongan. Ini maksimal 2. Kemudian kalau kita ingin menambah lagi ya, atau dengan cara di SQL ya, ini sama saja. Ini pakai petik yang di samping angka 1, atau bisa juga kita abaikan petiknya untuk yang nama tabel dengan nama field. Ini supaya bisa terlihat saja. Sekarang misalnya kita akan menambahkan P03 penjahitan, lalu P04 misalnya bagian keuangan. Nah, diakhiri dengan titik koma. Kita eksekusi go. Selesai, maka T bagian sekarang sudah terisi dari 4 kolom. Nah, di T operator ini baru kode bagian. Di dalam database kelebihannya kita ada SQL, Structured Query Language, ada sintaks SQL query untuk memfilter beberapa atribut yang ada di sini. Misalnya saya akan melihat nama pegawai berikut nama bagiannya, sedangkan di tabel kan tidak ada nih. Di tabel operator tidak ada nama bagiannya, hanya kode bagiannya. Apakah kita bisa mengetahui nama bagiannya? Nah, caranya di sini di dalam SQL kita bisa melihat tanpa menyimpan data, tapi kita bisa melihat isi datanya, yaitu dengan perintah select. Ya. Kita sebutkan bagian-bagian field-field atau kolom-kolom yang ingin kita tampilkan, yaitu dengan cara mencantumkan nama tabelnya, operator, koma, lalu misalnya ID operator, atau kita balik, kita ingin berdasarkan bagian, ada T bagian titik nama bagian, kemudian ID operatornya berapa, berarti ID operator itu ada di kolom T operator. ID operator, lalu kita ingin tahu namanya juga, berarti ada di mana nama, ada di tabel operator nama. Kemudian kita ingin melihat tinggi badannya, misalnya T operator titik tinggi badan, umpama seperti ini yang akan kita lihat from. Dari mana kita akan melihat data-data tersebut? Dari T operator inner join. Nah, kita akan kaitkan antara tabel operator dengan tabel bagian, di mana yang terkait antara tabel operator dengan tabel bagian adalah kode bagiannya. Ya, karena ini ada link bahwa kode bagian ini adalah kunci yang minjam dari tabel bagian. Ya, sehingga di sini kita bisa sebutkan inner join T bagian on T operator titik, apa yang samanya, kode bagian. Ini sama dengan T bagian titik kode bagian. Apabila kita aktifkan, maka kita akan mendapatkan list mulai dari nama bagian, ID operator, nama, gitu ya. Sehingga kita bisa lihat data-data. Ya, kalau kita klik nama bagiannya akan di sort, gitu ya. Sehingga kita akan lihat, akan tahu nih yang ada di bagian pemotongan siapa saja, gitu. ID mana aja.
penjahitan. Nah ini nama, ternyata ada yang berulang kan. Kalau nama bukan 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 primary key, ini bisa terulang. Tinggi badan juga bisa terulang. Tapi kalau yang namanya eh, primary key, ini tidak bisa terulang. Harus beda ya antara baris satu dengan baris lainnya. Nah, itu demikian fungsi dari database ya, di mana datanya bisa kita simpan di partisi berdasarkan ilmu entity relationship diagram, sehingga datanya tidak perlu kita simpan dengan banyak. Ini operator kita menyimpan data seperti ini, lalu di bagian cukup seperti ini. Sehingga kita tidak perlu di sini membuat suatu data, ingin tahu nama bagiannya, kita buat kolom nama bagiannya, gitu ya. Atau data-data lainnya harus kita masukkan semua di dalam satu tabel. Ini akan kesulitan. Demikian untuk materi MySQL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.